We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Setiap hari masih latihan, Bu? Masih, karena kan ngajar juga, jadi ya mesti latihan. Kalau enggak, susah nyontohinnya nanti. Kalau sekarang ngajarinnya lewat Zoom? Iya, online juga. Wah, ini yang nggak enak ini. Belum ketemu langsung. Oke. Biasanya sering performance, Bu? Sering, ya. Oke. Setiap bulan gitu? Enggak pasti bulannya, tapi maksudnya kalau saya sendiri ada bikin resital sendiri, ada misalnya bikin konser sendiri, tapi ada juga yang saya menjadi solis di entah orkes atau paduan suara atau apa gitu. Oke. Kalau yang di luar negeri juga sering? Nggak sering juga sih, tapi ada beberapa kali gitu. Oke. Kebetulan juga kemarin yang ada konser opera online itu, kok ya saya direkomendasikan sama duta besar Indonesia di sana gitu. Jadinya ya udah mampir lagi ke saya kesempatannya. Wow. Apa sering di TV, Bu? Kalau TV sekarang enggak ya, tapi dulu waktu masih cuma TVRI ada. Oke. Dulu kan memang TVRI ada program ya untuk musik seriosa gitu. Kalau sekarang ya nggak ada. Kalau sekarang ya misalnya ada konser ditayangkan di TV gitu aja. Tapi untuk tampil di TV ya ada beberapa kali misalnya kolaborasi dengan musik lain gitu, pop. So sad ya, Bu ya, kalau melihat begini ya. Ya nggak juga sih, karena memang kan udah yang ditekuni memang klasik dari dulu ya, memang bukan jenis yang populer kan gitu. Nggak, maksud saya mengapa kok nggak menonjolkan hal-hal yang unik di Indonesia ini kan? belum ininya mungkin. Saatnya. Harusnya nanti yang generasi di bawah saya udah lebih lebih berani mungkin juga. Mungkin kalau yang mungkin kenapa nggak muncul juga kan karena kitanya juga mungkin yang kurang kurang memperkenalkan diri gitu ke umum gitu. Tapi kalau bulan lalu saya interview ini penyanyi Tebang ya, itu juga begitu. Di Indonesia nggak dikenal, Bu. Oh iya. Iya, tapi mainnya di Eropa, Amerika. Iya, itu memang begitu. Kadang-kadang yang di sini juga mungkin nggak tahu ya, segala sesuatu yang kita punya kan kadang-kadang malah kayak ya udah gitu. Iya, makanya itu so sad sebetulnya. Wah. Banyak kan musisi tradisi kita yang justru tampilnya di luar negeri. Penari kita juga banyak yang tampilnya justru di luar. Iya. Ibu lebih sering di luar atau di dalam, Bu? Di sini. Oh, di sini. Saya suka yang sama Iwan Fals sama Jabo itu, Bu. Oh iya. Memang saya sukanya genre-genre itu. Rock ballad itu. Kantata. Iya. Oke. Ya, oke. Saya mulai ya, Bu ya. Monggo. Oh, ini is a precious time. Mungkin Bu Ani mau menyapa teman-teman dulu. Silakan, Bu. Selamat malam semuanya yang hadir. Terima kasih sudah
hadir di bincang-bincang saya malam ini. Semoga ada manfaatnya. Oke, thank you so much Bu Aning. Nama panjangnya Bu Ratna Kusumaningrum ya Bu? Ya, betul. Aning Katamsi, penyanyi, pianis, principal conductor, editor. Wow, amazing. Yang menari nggak? Nari, saya cuma seneng nari tapi enggak. Saya langsung pertanyaan saya Bu ya. Bu Rum, ya ibunya Bu Aning, Ibu Seriosa Indonesia. Wow, wow, zaman Soeharto must be wow. Adalah akar untuk Bu Aning. Sejak kapan mulai dilatih musik, Bu? Oh iya, kalau dilatih khusus itu saya mungkin waktu kecil. Waktu kecil tuh saya sama ibu tuh dilatih nyanyi, tapi sebetulnya kayak main-main. Jadi kita dulu anak-anak kecil di kompleks tuh sama ibu dikumpulin di rumah gitu, terus dilatih sama ibu apa nyanyi paduan suara gitu-gitu. Jadi rasanya kayak main sama teman-teman kompleks, tapi sebenarnya kayak ya sebetulnya itu latihan nyanyi. Tapi terus habis itu ya seperti anak-anak lainnya dulu banyak kegiatan yang lain, misalnya apa, saya ikut pramuka, ikut segala macam gitu. Nah akhirnya baru SMA saya benar-benar minta sama ibu, Bu saya mau dilatih seriosa gitu. Jadi itu sekitar tahun 85 lah, 84-85 saya baru mulai latihan serius gitu sama ibu gitu. Apa yang sering dikatakan Bu Rum hingga beliau menjadi greatest influencer untuk Bu Aning? Sebetulnya kalau ibu tuh bukan berkata ya, tapi mungkin justru dengan memberi contoh di rumah gitu ya, dengan disiplinnya ibu latihan, saya tahu persis itu gimana ibu dari pagi mesti apa namanya latih vokalnya gitu dan mempertahankan itu bertahun-tahun juga gitu. Jadi saya melihat ibu ya sebagai contoh gitu. Kalau kalau misalnya motivasi-motivasi ya seperti ibu-ibu pada umumnya sih misalnya ya harus apa-apa serius, harus semuanya dijalankan dengan baik gitu. Kalau mau benar-benar apa belajar musik ya dipelajari dengan benar gitu. Saya pertama dulu sebetulnya kalau di sekolah musik saya awalnya piano dulu justru. Piano dulu baru abis itu saya vokalnya gitu. Bapak Laksamana Amoroso Katamsi. Wow, ini teman-teman kalau belum tahu, Bapak Amoroso ini pemeran Bapak Soeharto ya di film Gestok. Dan 30S. Wow, seorang militer angkatan laut dan sebagai ayah. Pengaruh militer apa yang Bapak tularkan ke Bu Aning, Bu? Disiplin pastinya ya. Saya dulu, ya Bapak kan jam berapa udah mesti berangkat kantor ya, jam 6 udah mesti berangkat kantor. Jadi kita tuh sarapan pagi sebelum itu. Karena semuanya harus ikut kan, harus ikut sarapan pagi gitu. Jadi ya kebetulan saya dulu juga SMA-nya lumayan jauh gitu, rumah di Pondok Labu, SMA-nya di Bukit Duri, jadi mesti berangkat pagi juga. Jadi saya jam 6 itu kayaknya udah siap pakai baju sekolah gitu dan itu kayaknya saya udah sempat latihan piano juga gitu dan udah makan pagi. Saya juga nggak tahu gimana dulu saya ngatur waktunya ya, tapi itu kejadiannya seperti itu dulu kok bisa gitu ya saya apa namanya baru sadar sekarang gitu setelah punya anak sendiri. Gitu. Wow, wow, wow. Merinding saya, Bu. Kangen sama Angkatan Laut. Iya. Soalnya pada di lockdown. Tapi asik-asik orang Angkatan Laut itu asik-asik. Tidak banyak orang yang bisa mahir di sains dan juga di art, Bu. Ibu mahir dalam keduanya. Bagaimana mengambil keputusan sewaktu meninggalkan dunia fisika ke dunia seni, Bu? Ya. Silakan. Jadi memang minat saya di sains, di matematik itu nggak tahu ya mungkin dari SD gitu ya saya alhamdulillah guru-guru saya tuh
menurut saya bisa mengajarkan saya dengan baik gitu. Jadinya saya tertarik dengan ilmu-ilmu itu gitu dan memang minat gitu. Nah, makanya begitu SMA pilihan saya ke fisika gitu. Karena waktu SMA ya saya waktu itu masih jurusan tuh masih A1, A2, A3 gitu. Saya ambil fisika gitu. Nah, kemudian ya udah saya menjalani 2 waktu itu saya masih kuliah juga, tapi saya juga di sekolah musik gitu. Sekolah musik ambil piano dan vokal. Nah, tentunya ya dengan berjalan bersama gitu pasti saya nggak gaul kayak yang lain pulang kuliah bisa ngapa-ngapain, saya mesti latihan gitu. Nah, pas mendekati lulus itu saya udah mengajar di sekolah musik gitu. Dan mengajar di sekolah musik. Nah, terus kemudian saat saya lulus, saya pikir kalau saya double gitu, sepertinya nggak maksimal gitu. Jadi saya pilih salah satu waktu itu dengan bilang sama bapak bahwa saya ya tentara, tahu udah gitu bapak saya kan double ya, dia bapak tuh dokter juga, kemudian seniman juga, angkatan laut juga. Jadi buat bapak tuh apa namanya bisa lah semuanya tuh bareng-bareng bisa gitu. Tapi saya yang tahu kemampuan saya gitu. Jadinya pada saat itu saya benar-benar bilang sama bapak, Pak saya milih untuk di musik gitu. Ya tentunya bapak masih itu, tapi dengan bercanda ya misalnya waktu itu kan umur masih misalnya 23 gitu terus ini 23 masih bisa kuliah kedokteran lagi loh coba gitu. Pokoknya bolak-balik bercandanya begitu gitu. Terus misalnya apa namanya kalau belajar apa-apa gitu misalnya wah ini tuh lebih gampang daripada kamu belajar piano. Pokoknya apa sambil bercanda tapi sebetulnya ya itu membuat sebetulnya itu yang memotivasi saya bahwa kalau memang udah niat di musik, ya saya harus serius bapak saya di bidang-bidang lain supaya apa namanya bapak tuh nggak ngelihat saya kayak kamu cuma mau santai-santai aja gitu. Gitu aja. Wow, garang nggak Bu, Bapak? Enggak, kalau di Oh rumah enggak. ya biasalah ada ya seniman ada temperamental juga. Jadi kalau lagi sehari-hari ya biasa, tapi kalau lagi ini Oke. wah. Biasanya garang kalau di kantor. Iya. Iya. Oke, sewaktu menyanyikan lagu rohani, entah itu Islam, Katolik, atau dari agama apapun ya, Ave Maria-nya wow banget Bu. Apa yang Ibu rasakan? Ya, Silakan Bu. sebetulnya waktu saya menyanyi, saya juga kalau Bapak kan tulisnya apa namanya bikin merinding, goosebump gitu. Saya sendiri nggak memaksudkan saya untuk membuat orang seperti itu gitu. Jadi buat saya ya musik itu seperti kita tahu itu bahasa universal gitu ya dan musik itu salah satu seni yang ya itu merupakan keindahan ya apapun itu seni merupakan keindahan dan menurut saya itu ya apa nih anugerah dari Tuhan juga gitu. Nah anugerah dari Tuhan itu tentunya juga itu pesan yang saya ingin sampaikan bahwa apapun itu kita menyampaikannya untuk kedamaian, kasih sayang, itu yang utama kan sebenarnya dari yang saya pahami gitu. Itu aja sih. Bagaimana menghayati tokoh-tokoh agama atau arti lagu tersebut, Bu, hingga suara Ibu mampu membuat pendengar ya mengalami spiritual goosebump itu yang tadi atau merinding itu loh. Iya. Bagaimana menghayati itu, Bu? Menghayatinya ya saya belajar apa namanya latar belakang lagunya pasti ya dan ya itu yang kalau saya pelajari semuanya tuh ya apa namanya menyampaikan pesan damai kasih sayang gitu. Jadi tentunya saya apa namanya dengan latar belakang saya yang Islam saya mencoba untuk memahami lagu-lagu
lain itu dari agama lain atau apa namanya yang kepercayaan lain itu tentunya pesannya yang saya tangkap gitu dari lagu itu. Dan seperti tadi saya bilang itu karena musiknya sendiri universal, itu nada-nada yang dibuat oleh komposer, kemudian musik apa namanya harmoninya itu sebetulnya yang sudah menyentuh gitu. Ibu sendiri merinding nggak sih, Bu, kalau nyanyi Ave Maria atau nyanyi lagu-lagu rohani di gereja, Bu? Saya tentunya saya bukan yang merinding ya, tapi saya yang menyampaikan, yang berekspresi di situ gitu. Jadi dalam setiap nada, dalam setiap kalimat yang saya ucapkan, saya berusaha memberi makna di itu gitu. Jadinya bukan sekedar menyanyikan not dari awal sampai akhir, tapi saya mencoba untuk yaitu memberikan sesuatu di musik itu sendiri gitu. Julukan soprano goddess itu tidak untuk saya melambung tinggi, tapi justru dia menyadarkan bahwa lewat suara saya bisa melakukan banyak hal lebih dan dari sekedar menyanyi di panggung, di panggung-panggung konser. Menyentuh jiwa-jiwa itu yang saya tangkap dari maksud julukan itu ya. Menyentuh jiwa-jiwa. Apa yang Ibu harapkan dari sentuhan jiwa tersebut? Ya, itu sebetulnya yang soprano goddess itu yang memberi julukan itu kawan saya yang ya Juni lalu baru saja wafat. Itu dia yang membuat saya melek gitu bahwa dengan suara itu bisa berbuat banyak. Jadi dia maksudnya membuat saya berpikir besar gitu. Kadang kan saya kadang-kadang ya itu karena klasik kan cuma apa namanya peminatnya cuma sedikit. Kemudian ini tadinya saya punya yang kayak gitu. Nah, terus kemudian ya teman saya ini membuat apa namanya ya kayak brainstorming gitu sebenarnya. Sebenarnya dimulai dari waktu saya 25 tahun berkarya itu saya meminta dia untuk menjadi semacam apa ya, bukan IO tapi kayak yang mengemas konsernya. Nah, itu mulai di situ itu. Nah, sebetulnya menyentuh jiwa-jiwa tuh lebih ke dia banyak sekali meminta saya untuk menyanyi misalnya lagu tentang Indonesia, kemudian di banyak acara, bahkan misalnya hanya nyanyi Indonesia Raya aja, tapi menurut dia beda kalau misalnya dinyanyikan saya seorang diri misalnya gitu. Dan yang hadir katanya juga apa namanya ya itu katanya merinding gitu. Kemudian menyanyikan lagu misalnya Indonesia Pusaka, kemudian lagu-lagunya Mas Guru Soekarno yang Indonesia Jiwaku gitu, dan banyak sekali kesempatan-kesempatan di mana saya menyanyikan lagu yang membangkitkan rasa cinta Indonesia, kemudian ya itu sebenarnya yang membuat kita tuh apa ya bangga sebenarnya, bangga kita tuh sebagai bangsa Indonesia gitu. Apapun itu apa yang terjadi sekarang, kemarin, sekarang dan akan datang tuh siapa lagi yang kalau bukan kita yang bangga sama negara kita gitu. Wow, wow. Bu, ada pertanyaan, Bu. Apakah Ibu Aning punya lagu atau album sendiri, Bu? Saya nggak ada album sendiri. Dari tahun berapa orang pada bilang, kenapa sih nggak bikin album sendiri? Ya itu mungkin salah satu PR saya yang masih belum terlaksana gitu, bahwa apa namanya ya harusnya saya udah punya paling tidak single atau apa. Tapi kalau join dengan penyanyi lain ada beberapa gitu. Ayo, Bu. Cepetan dibikin.
Mumpung di rumah saja. Iya, kalau cuma iseng-iseng YouTube itu ada sih. Selamat malam Bu Aning. Adakah lagu yang secara pribadi dianggap paling menantang untuk dinyanyikan atau untuk dimainkan dengan piano, Bu? Oh ya, kalau menantang sebetulnya hampir semua lagu ada tantangannya sendiri-sendiri. Tapi buat saya tuh kayak saya menantang tuh yang mesti ekspresif gitu. Misalnya kayak aria-aria di opera gitu yang membutuhkan pendalaman karakter, karena kan opera tuh ada karakter yang dibawakan ya. Buat saya itu kalau untuk vokal ya. Tapi banyak juga art song. Kalau art song tuh seperti apa namanya, lagu yang berdasarkan puisi gitu. Nah, kalau lagu berdasarkan puisi beda lagi tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa bertutur melalui musik, melalui nada, tapi apa namanya, puisinya itu tersampaikan gitu. Kemudian kalau yang untuk dimainkan di piano, ya banyak banyak sih yang menantang, terutama dari ya, komposer-komposer besar gitu. Oke, ini ada lagi Bu. Apakah pernah melantunkan mantra Jawa kuno, ya, Sekar Ageng, dipadu dengan piano? Boleh dong contoh tembangnya. Pernah Bu? Belum pernah Belum tembang pernah. Jawa kuno, tapi ya insya Allah sebentar lagi, bukan Jawa kuno sih, tapi ada apa namanya, ada kelompok perempuan menari itu minta saya untuk mengisi bagian buat tari Jawanya gitu. Itu Oke. pengalaman gitu. Bukan, oh. Tiap hari harus latihan vokal ya Bu Aning untuk mempertahankan suara emasnya. Berapa lama Iya, setiap kali latihan? tergantung ya. Kalau sehari-hari aja mungkin ya pagi vokalisi, dibagi-bagi sih, misalnya siang sebelum sebelum saya ngajar saya juga latihan dulu. Kemudian tentunya kalau saya mau konser, nah lebih lagi latihannya bisa berjam-jam kalau kalau untuk konser, karena kalau untuk konser kan mesti mempelajari betul teksnya, mesti belajar apa namanya sampai kita nyanyinya sempurna gitulah. Oke, ada lagi. Oh, semoga lah kita bisa berkolaborasi dengan Bu Aning. Bu bisa menyanyikan satu bait gitu Bu? Ya, ya, satu baik. Lagu apa ya? Apa ya? Indonesia. Oke. Ya, yang tadi saya bilang lagunya Mas Guru yang sering saya bawakan itu Indonesia Jiwaku. Oke. Silakan Bu. Ambil not dulu. Pada mulanya hanya mitos belaka, kemudiannya menjadi nyata. Indonesia, negeri yang sangat kucinta, adinugraha Sang Maha Pencipta. Wow. Ini padahal belum apa-apa ya Bu. Belum konser. Saya udah merinding deh sampai kaki. Talent udah gini, Pak. Wow. Oke. Luar biasa, ini banyak yang tepuk tangan. Terima kasih. Wow. Oke, terima kasih Bu Aning atas pengetahuannya, atas waktunya. Sangat luar biasa. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di Amin. muka-muka. Ya, nanti ke Surabaya, Pak ya. Nyanyi di Surabaya. Wow. Terima kasih Bu Aning. Terima kasih atas waktunya. Wow. Ya, terima kasih juga semua yang sudah hadir.